Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kasih setiap Tuhan yang melimpah bagi setiap kita. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama Sektor 5. Biarlah satu pujian boleh menyiapkan hati dan pikiran kita pagi hari ini. Dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 dengan tema menghadapi kondisi gawat darurat. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengar sabdamu Bapa. Bersabdalah, biarlah kami juga boleh mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong setiap kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan dibacakan oleh Pak Yosa.
Firman Tuhan hari ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak bisa sepenuhnya menghindari situasi yang sukar. Bahkan ada kalanya kita harus berhadapan dengan situasi gawat darurat yang terjadi secara mendadak, mengandung bahaya atau risiko tinggi, dan membutuhkan penanganan yang segera. Dalam situasi semacam itu, bagaimanakah seharusnya kita bersikap? Bacaan kita hari ini mencatat mukjizat Yesus yang pertama, yang terjadi dalam sebuah pesta perkawinan. Kana, tempat perkawinan ini, tidak jauh dari Nazaret. Ibu Yesus, ia memiliki peran yang cukup penting dalam penyelenggaraan pesta perkawinan ini. Kita dapat baca pada ayat 1, 2, dan 5. Sebuah pesta perkawinan pada masa itu biasanya berlangsung selama 7 hari. Jika tamu yang hadir melampaui jumlah yang diperkirakan, mereka akan kehabisan persediaan anggur. Padahal dalam sebuah pesta, anggur merupakan hidangan penting yang harus selalu tersedia. Kekurangan anggur dapat mempermalukan keluarga penyelenggara pesta. Situasi seperti itulah yang dihadapi oleh Maria, ibu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari sikap Maria ketika berhadapan dengan kesulitan. Pertama, Maria membawa masalah yang dihadapinya kepada Yesus. Dapat kita baca pada ayat 3, Maria percaya bahwa Yesus sanggup mengatasi masalah itu, meskipun ia belum pernah melihat Yesus melakukan mukjizat apapun. Kedua, mengenai waktu, ia menyerahkan sepenuhnya pada Yesus. Maria percaya bahwa Yesus peduli terhadap kesulitan yang dihadapinya, dan ia akan bertindak pada saat yang tepat. Dapat kita baca pada ayat yang 4. Ketiga, mengenai cara yang hendak Yesus gunakan, Maria juga pasrah kepada Yesus. Maria menyuruh para pelayan untuk melakukan apa yang dikatakan Yesus pada ayat 5. Bukan hanya Maria yang terlibat dalam mukjizat pertama Yesus. Peran penting juga dilakukan oleh para pelayan dalam pesta perkawinan tersebut. Ada hal penting yang dapat kita pelajari akan ketaatan mereka kepada Yesus. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, namun
mereka taat melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka mengisi 6 tempayan pembasuhan dengan air sampai penuh, lalu mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta. Ini adalah tindakan yang tidak lazim dan mengandung risiko tinggi. Tentu pemimpin pesta itu akan marah jika air itu tidak berubah menjadi anggur. Namun, kenyataannya, air itu berubah menjadi anggur yang berkualitas tinggi. Kita dapat membayangkan betapa bersukacitanya para pelayan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat 11 kita tahu bahwa tujuan Yesus melakukan mujizat bukan hanya untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam pernikahan di Kana. Namun mujizat itu dilakukan agar nama Tuhan dipermuliakan dan iman para murid diteguhkan. Bapak, Ibu, Saudara, pada renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat belajar bahwa mujizat adalah anugerah Tuhan. Dan kita dapat memohon kepadanya dengan iman dan ketaatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Tolong kami, ya Roh Kudus, untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat meresponi firman Tuhan hari ini. Kita dalam minggu ini akan minimal kepada 1 orang mengenai mujizat yang kita alami, yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Selamat bersaksi, Tuhan memberkati setiap kita. Amin.